Selamat siang, Ner, dan selamat siang juga teman-teman. Sekarang kelompok kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas ke-6 dari mata kuliah Cyber Security. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa teman saya. Yang pertama itu Kevin Tanjaya dengan NIM 2202 1106 0167. Yang kedua Rankyo Tatarore dengan NIM 2202 1106 0241. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu saya sendiri Tri Salenda dengan NIM 2202 1106 000029. Oke, langsung saja kita masuk pada Lab Anatomy of Malware. Objektifnya itu kita akan research dan menganalisa malware. Untuk backgroundnya, malware atau malicious software ini merupakan perangkat lunak yang bisa membahayakan komputer kita. Membahayakan ini seperti dapat mencuri data dan melewati langkah-langkah keamanan pada laptop kita. Oke, kita masuk saja pada conduct a search of recent malware bagian A, menggunakan search engine favorit kita untuk melakukan research mengenai malware terbaru. Nah, ketika dalam research ini, kita akan memilih satu dari empat malware. Tiapnya ini memiliki malware tipe tipe malware yang berbeda, dan juga kita harus bersiapkan untuk mendiskusi detail mengenai apa yang dilakukan, bagaimana dia ditransmisi, dan dampak yang dapat diakibatkan oleh malware ini. Oke. Jadi malware yang kita pilih pada tugas ini yaitu cryptojacking. Nah, cryptojacking itu apa? Cryptojacking adalah jenis malware yang memungkinkan penyerang atau attacker untuk menggunakan sumber daya komputer orang lain atau perangkat lainnya untuk mining atau menambang cryptocurrency tanpa izin pemiliknya. Atau ini bisa juga dikatakan secara ilegal. Nah, cryptocurrency ini seperti Bitcoin, Monero, dan Ethereum. Nah, ini ketika memining cryptocurrency ini biasanya menggunakan daya komputasi yang besar untuk melakukan proses mining. Nah, sedangkan cryptojacking ini memanfaatkan sumber daya komputasi dari perangkat yang dia infeksi. Jadi bukan secara ilegal seperti dikatakan di atas sini untuk menjalankan algoritma mining tanpa sepengetahuan user yang terinfeksi. Oke. Jadi cara kerjanya biasanya melalui dua cara utama, yaitu pertama, melalui script di situs web. Nah, attacker dapat menyematkan script penambangan cryptocurrency pada situs web atau iklan digital. Nah, ketika user mengunjungi site tersebut, script akan dijalankan di background pada perangkat user untuk mining cryptocurrency. Cara kedua, itu melalui malware atau trojan. Attacker juga dapat menyebarkan cryptojacking melalui malware atau trojan yang diunduh atau di-download oleh user. Malware ini bisa datang dalam bentuk lampiran email atau program internet sah, tetapi sebenarnya menginstal perangkat perangkat lunak atau software mining ke komputer korban. Oke. Jadi apa dampak dari cryptojacking pada sistem? Pertama, yaitu akan terjadi penurunan kinerja sistem. Karena ketika proses mining cryptocurrency ini membutuhkan banyak daya komputasi. Ketika perangkat kita digunakan untuk mining, kinerja sistem akan terpengaruh. User mungkin akan mengalami lag, keterlambatan dalam membuka aplikasi, dan perangkat yang menjadi lebih lambat dari biasanya. Yang kedua, penggunaan daya yang lebih tinggi ketika penambangan cryptocurrency membutuhkan daya komputasi yang besar yang dapat menyebabkan peningkatan konsumsi daya baik di perangkat desktop maupun di perangkat seluler atau handphone. Ini dapat memperburuk penggunaan baterai di laptop atau ponsel, serta meningkatkan biaya listrik pada komputer yang terinfeksi atau pada device yang terinfeksi. Yang ketiga, pemanasan berlebih pada perangkat. Penggunaan sumber daya yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan perangkat menjadi panas. Panas berlebih dapat merusak komponen internal perangkat, terutama jika sistem pendingin tidak dapat menangani beban yang ditimbulkan oleh proses mining yang terus-menerus. Karena ini akan ada kerusakan jangka panjang pada hardware atau perangkat lunak. Oke, sekian mungkin dari saya, dan untuk lab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Eh, di kesempatan kali ini,
Saya akan melanjutkan materi dari modul ke-6 ini. Di sini kita sudah masuk di lab social engineering. Kita akan langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Di sini required resource-nya itu diperlukan PC atau mobile device yang terkonek dengan internet. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke step 3-nya di sini. Di sini kita disuruh menjawab beberapa pertanyaan yang ada di bawah ini. Kita masuk ke bagian A. What are the three methods used in social engineering to gain access to information? Jadi di sini kami sudah mengisi 3 jawaban ini. Di sini ada akses elektronik. Jadi metode ini melibatkan serangan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi untuk menipu penggunanya. Yang kedua ada akses fisik. Ini metode ini itu melibatkan interaksi langsung atau kehadiran fisik untuk mengeksploitasi kelemahan manusia. Dan yang ketiga ini ada media sosial. Metode ini itu memanfaatkan platform media sosial untuk mengumpulkan informasi atau membangun kepercayaan. Oke, jadi di bagian B ini tuh ada contoh dari social engineering attacks dari bagian A ini. Di sini yang pertama, yang pertama ada phishing, serangan terhadap RSA pada tahun 2011. Jadi untuk kejadian detailnya itu untuk pelakunya penyerang tidak diketahui secara pasti, tetapi diyakini sebagai kelompok peretas canggih. Kemungkinan terkait dengan aktor negara. Untuk metodenya di sini, penyerang mengirimkan 2 email phishing berbeda selama 2 hari pada Maret 2011 kedua kelompok kecil karyawan RSA, sebuah perusahaan keamanan yang dikenal dengan produk autentikasi 2 faktor Secure ID. Kemudian email memiliki subjek 2011 Recruitment Plan dan berisi lampiran Excel berjudul 2011 Recruitment Plans.xls yang menyimpan exploit Adobe Flash, kemudian diidentifikasi sebagai CVE 2011-0609. Jadi untuk prosesnya itu salah satu karyawan itu tergoda untuk membuka lampiran Excel yang memicu exploit Adobe Flash. Exploit ini memungkinkan penyerang untuk menginstal remote access tool bernama Poison Ivy Poison Ivy pada komputer korban, memberikan kendali jarak jauh atas sistem. Kemudian penyerang melakukan privilege escalation attacks untuk mendapatkan akses ke akun administrator bernilai tinggi dalam jaringan RSA. Data sensitif termasuk nomor seri token Secure ID dicuri dan diekstraksi menggunakan protokol FTP setelah dikompresi. Hasilnya, RSA mendeteksi serangan saat sedang berlangsung, tetapi penyerang tetap berhasil mencuri data sensitif. Nomor seri token Secure ID yang dicuri memungkinkan penyerang untuk berpotensi mengakses sistem yang menggunakan token tersebut. Ini memengaruhi klien RSA seperti Bank of America, Lockheed, dan JP Morgan Chase. Kemudian total kerugian secara finansial itu diperkirakan mencapai 66 juta dolar, termasuk biaya pengelolaan pelanggan dan penggantian token autentikasi. Serangan ini itu dianggap ironis karena RSA itu uh, merupakan salah satu perusahaan keamanan cyber terkemuka, menunjukkan bahwa bahkan organisasi dengan keahlian tinggi masih bisa rentan terhadap rekayasa sosial.
Kemudian yang kedua ini ada spear phishing, serangan terhadap know before pada tahun 2015. Jadi pelakunya itu penyerang tidak bisa diidentifikasi secara spesifik, tetapi diyakini sebagai aktor kriminal yang mencoba melakukan penipuan keuangan atau CIO fraud. Pada September 2015, pengontrol keuangan Know Before, sebuah perusahaan pelatihan kesadaran keamanan dan platform simulasi phishing, menerima email spear phishing yang seolah-olah berasal dari CTO perusahaan. Email tersebut meminta pengontrol untuk melakukan transfer dana melalui bank, yang dimana ini itu sebuah taktik umum dalam penipuan CIO atau CIO fraud ini. Untuk prosesnya di sini, pengontrol yang telah dilatih untuk mengenali tanda-tanda serangan phishing segera mencurigai email tersebut dan melaporkannya kepada CIO Know Before, Stu, Stu Jowerman. Alih-alih mengabaikan email, CIO memutuskan untuk bermain dengan penyerang untuk mengumpulkan informasi. Pengontrol membalas email, bertanya berapa banyak dan kemana, untuk memancing respons lebih lanjut. Kemudian penyerang membalas dengan informasi bank, termasuk nama perusahaan dan alamat palsu. Tetapi informasi bank yang sah. Kemudian Know Before ini melakukan serangan balik dengan membuat akun AOL palsu yang mengklaim akun penyerang terkunci, mengelabui penyerang untuk mengklik tautan berbahaya. Ketika penyerang mengklik tautan, Know Before menangkap alamat IP-nya. Ya, Know Before menangkap alamat IP-nya. Kemudian data ini diteruskan ke tim keamanan AOL dan FBI Internet Crime Complaint Center untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk hasilnya, serangan gagal karena pengontrol terlatih dengan baik dan segera mengenali email sebagai ancaman. Tidak ada dana yang ditransfer dan KnowBe4 berhasil melacak informasi dari penyerang. Insiden ini menjadi contoh bagaimana pelatihan kesadaran keamanan yang efektif dapat mencegah serangan spear phishing. KnowBe4 menggunakan insiden ini untuk memperkuat reputasi mereka. Dengan si dengan CIO yang menyatakan, karena kami mengirim jutaan email phishing simulasi setiap tahun, kami memutuskan untuk bersenang-senang dengan penipu ini. Kemudian analisis header email mengungkapkan bahwa penyerang menggunakan akun hosting GoDaddy untuk mengakses sistem pengiriman email dan klien email open source untuk memalsukan header email. Dengan email balasan diambil melalui akun AOL. Kemudian untuk contoh selanjutnya itu ada baiting, yaitu serangan USB di institusi keuangan pada 2006. Untuk pelakunya di sini, pelaku adalah Steve Stasiukionis, Vice President dan pendiri Secure Network Technologies Incorporation. Melakukan serangan ini sebagai bagian dari penilaian keamanan untuk klien di sektor keuangan. Jadi metode yang dipakai di sini adalah tim Stasiukionis ini menyebarkan puluhan USB yang telah diinfeksi dengan virus Trojan di area parkir organisasi klien. USB ini sengaja diletakkan di tempat yang mudah ditemukan untuk memanfaatkan rasa ingin tahu karyawan. Kemudian USB tersebut itu sudah dirancang untuk nantinya mengaktifkan keylogger saat dicolokkan ke komputer, yang dimana uh, akan merekam setiap ketukan keyboard dan memberikan akses ke kredensial login karyawan. Untuk prosesnya itu, banyak karyawan klien karena rasa ingin tahu mereka mengambil USB dari tempat parkir dan mencolokkannya ke komputer kerja mereka. Setelah USB dicolokkan, Trojan, uh, Trojan otomatis akan teraktivasi
dan akan menginstal keylogger yang mencatat kredensial login dan informasi sensitif lainnya. Stasiokonis mendapatkan akses ke sejumlah kredensial karyawan, menunjukkan kerentanan organisasi terhadap serangan berbasis media fisik. Untuk hasilnya itu, serangan ini itu merupakan sebuah simulasi yang disetujui, bukan serangan kriminal, tetapi menunjukkan betapa mudahnya karyawan itu untuk tergoda oleh baiting fisik. Kemudian insiden ini itu menggarisbawahi pentingnya pelatihan kesadaran keamanan untuk mencegah karyawan menggunakan perangkat yang tidak dikenal. Oke, untuk bagian ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan melanjutkan ke bagian C. Why is social networking a social engineering threat? Jadi, social networking ini merupakan ancaman rekayasa sosial karena menyediakan platform bagi penyerang untuk mengeksploitasi kepercayaan dan perilaku manusia dengan memanfaatkan kekayaan informasi pribadi yang diberikan pengguna dan koneksi yang mereka bentuk. Lalu bagian D, how can how can an organization defend itself from social engineering attack? Jadi, dokumen menyarankan pendekatan komprehensif untuk mempertahankan organisasi dari serangan rekayasa sosial dengan fokus pada pembangunan program pelatihan kesadaran keamanan yang disesuaikan. Jadi ini adalah langkah-langkah utama. Yang pertama ada membuat program pelatihan kesadaran keamanan in-house yang disesuaikan. Kedua, merencanakan pelatihan. Ketiga, melakukan pengujian kepribadian. Keempat, merancang dan mengembangkan program pelatihan. Kelima, mengimplementasikan pelatihan. Keenam, menyesuaikan pelatihan berdasarkan resiko dan peran. Terakhir, pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi kerentanan. Selanjutnya bagian E, what is the SANS Institute which authored this article? Jadi SANS Institute itu adalah organisasi terkenal yang mengkhususkan diri dalam pelatihan, sertifikasi, dan penelitian keamanan cyber. Didirikan pada tahun 1989, lembaga ini menyediakan kursus pelatihan intensif dan praktis. Sertifikasi seperti GIAC, Global Information Assurance Certification, dan sumber daya untuk membantu para profesional dan organisasi meningkatkan kemampuan keamanan cyber mereka dan mempertahankan diri dari ancaman. Ya, autornya adalah Michael Alexander. Oke, itu bagian yang terakhir dari tugas 6 praktikum cyber security. Kami sekelompok minta maaf bila ada salah kata. Sekian untuk presentasi kelompok kami. Terima kasih.